Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasliati. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan topik tentang kebakaran hutan dan lahan. Paparan ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pengetahuan Kebencanaan di Magister Ilmu Kebencanaan Universitas Syah Kuala. Paparan ini akan saya bahas dalam 6 bagian dengan metode 5W1H. Bagian pertama itu what, apa yang terjadi, kemudian when, kapan peristiwa tersebut terjadi, eh, kemudian where, di mana peristiwa tersebut terjadi, lalu who, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut, why, mengapa peristiwa tersebut terjadi, dan how, bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Bagian pertama yaitu apa yang terjadi. Kebakaran hutan dan lahan. Lebih detailnya, artikel yang saya ambil ini terkait dengan belasan hektar hutan di Lembata terbakar di tahun 2022. Namun, sebelum sampai ke sana, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu bencana dan apa itu kebakaran hutan dan lahan. Jadi, kalau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan itu seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat di sekitar. Kalau kita lihat dari data 6 tahun terakhir, tren kejadian kebencanaan hutan dan lahan di Indonesia itu cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sebanyak mencapai 1,6 juta hektar. Itu jumlah tersebut meningkat sebanyak 211% atau hampir 2 kali lipatnya dibandingkan tahun sebelumnya, yang luasnya itu mencapai 529 ribuan hektar. Kemudian kalau kita lihat juga data pada tahun 2018 itu juga terjadi peningkatan sebesar 219%, itu lebih besar dari 2019 2018 ke 2019 itu juga mencapai 2 kali lipatnya dari tahun sebelumnya menjadi 529 ribuan hektar. Nah, berdasarkan laporan kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dari awal tahun 2022 hingga Rabu 27 Juli 2022 yang lalu, itu telah mencapai 131 kasus. Kemudian kalau kita lihat lagi peta sebarannya, ini sebaran kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, itu luas kebakaran hutan dan lahan di tahun 2022 yang luas terbesarnya itu terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu mencapai 48.457 hektar. Kemudian disusul oleh Provinsi Kalimantan Barat dengan luasan kebakaran hutan dan lahan itu mencapai 19.663 hektar. Nah, kembali lagi ke bagian pertama, yaitu apa yang terjadi. Kebakaran hutan dan lahan yang akan kita bahas adalah kejadian belasan hektar hutan di Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terbakar di tahun 2022. Jadi di Kabupaten Lembata ini sebenarnya kalau berdasarkan data itu jadi langganan setiap musim kemarau itu pasti terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dari grafik sejak 6 tahun terakhir, itu luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Lembata fluktuatif, naik turun.
Bahkan pada tahun 2021 itu tercatat 6.421 hektar hutan dan lahan terbakar. Angka ini merupakan angka tertinggi dari kejadian 6 tahun terakhir. Nah, kemudian kita ke bagian kedua, yaitu kapan peristiwa tersebut terjadi. Kejadian kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terjadi pada pertengahan tahun 2022 ini, dilaporkan sekitar 14,81 hektar, luas, kebakaran hutan dan lahannya. Lalu di mana peristiwa tersebut terjadi? Nah, tepatnya kejadian tersebut itu terjadi di 3 wilayah, pada bulan Juli 2022. Jadi 3 kejadian ini terjadi berturut-turut, yaitu pada tanggal 16 Juli 2022 itu terjadi di hutan Labanobo, Desa Watokobu, dengan luas area yang terbakar itu mencapai 4,01 hektar. Kemudian pada tanggal 19 Julinya, itu terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan di Bukit Pada, di Desa Pada, dengan luas area, yang terbakar itu 6,5 hektar. Kemudian, pada tanggal 20 Julinya, itu terjadi lagi kebakaran, eee, lahan di Bukit Kujogolit, Desa Wotokobu, dengan area yang terbakar 4,75 hektar. Sehingga total, eee, luas hektar luas hutan, dan lahan yang terbakar di Kabupaten Lembata pada bulan Juli 2022 saja itu mencapai 14,81 hektar. Kemudian, selanjutnya siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Jadi kalau kita lihat dari berita, yang saya baca, itu ada pihak, Kepala Kesatuan Pengelola Hutan, eee, Pak Linus Lawe mengingatkan warga untuk selalu berhati-hati membuang puntung rokok, sebab sebagian besar hutan dan lahan saat ini didominasi rumput ilalang dan semak yang sudah mengering akibat, musim kemarau. Karena semua daerah di Lembata ini rentan dengan bahaya kebakaran, jadi pihak UPT KPH wilayah Kabupaten Lembata itu mengeluarkan imbauan supaya, semua camat di wilayah Lembata ini meningkatkan antisipasi dan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kemudian, siapa lagi yang terkait, yaitu kepala desa. Jadi semua kepala desa itu bisa membentuk kelompok masyarakat peduli api di setiap desa dengan mendirikan, posko pengendalian, memasang papan peringatan dan memberikan dukungan kelembagaan untuk mengatasi kebakaran. Selanjutnya, mengapa peristiwa tersebut, bisa terjadi? Jadi seperti yang kita ketahui, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Lembata yang terjadi pada pertengahan tahun 2022 ini, terjadi ketika mulai masuk, musim kemarau. Nah, penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan hotspot itu sebenarnya juga dibagi 2, eee, alami dan yang kedua buatan atau oleh manusia gitu. Nah, penyebab alami ini, dipengaruhi oleh adanya, dari penyimpangan iklim, misalnya aja seperti El Nino. Yang menyebabkan, kondisi cuaca yang ekstrim di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lembata ini, gitu. Nah, selanjutnya, kita akan melihat, beberapa faktor karakteristik wilayah dari Kabupaten Lembata ini yang, berpotensi menjadi penyebab terjadinya kebakaran, hutan dan lahan. Jadi sebaran titik panas atau hotspot, kalau kita lihat dari pada peta ini, itu bisa memberikan gambaran lokasi wilayah yang berpotensi mengalami, kebakaran hutan. Nah, eee, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Lembata, tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah atau, Fine Fuel Moisture, Code, itu nilainya sangat tinggi gitu ya, sehingga sangat berpotensi untuk, eee kemudahan terjadinya kebakaran. Nah, tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah ini mewakili tingkat
kekeringan bahan-bahan ringan mudah terbakar. Contohnya itu kayak humus permukaan, kemudian, sampah dedaunan kering, alang-alang, dan, bahan ringan lainnya. Yang biasanya itu nutupin lantai hutan itu kira-kira setebal, 1 sampai 2 sentimeter lah. Nah, selain itu juga dari jumlah bahan organik, yang mudah terbakar, itu, indeksnya di Kabupaten Lembata itu juga termasuk kategori yang sangat tinggi, gitu. Lalu untuk tingkat kemudahan penyebaran api, kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Lembata, ini nilainya juga masuk kategori sangat tinggi gitu. Kalau kita lihat, ini di, peta itu warnanya merah gitu ya. Nah, nilai, indeks spreadsheet index ini, inisial indeks ini, itu meningkat secara eksponensial terhadap, kecepatan angin. Jadi nilai, isi ini bisa menjadi 2 kali lipat lebih cepat, setiap kenaikan kecepatan angin sebesar, 13 kilometer per jam atau 3,6, meter per detiknya gitu. Nah, inisial spread index ini juga sangat baik menggambarkan, kemudahan penyebaran di area padang rumput atau alang-alang gitu, di mana penyebaran api yang sangat cepat akibat kecepatan angin yang tinggi dan dapat, membentuk pola kepala api atau head fire. Kemudian, jika kita lihat dari tingkat intensitas api kebakaran hutan dan lahan berdasarkan, data dari BMKG yang saya, dapatkan, itu Kabupaten Lembata ini juga masuk ke dalam kategori sangat tinggi gitu. Jadi weather index-nya menunjukkan besarnya intensitas api jika terjadi kebakaran hutan. Nah, tingkat kerawanan, terjadinya kebakaran hutan dan lahan, itu kan tertinggi terjadi pada musim kemarau gitu, di mana curah hujan sangat rendah, kemudian, intensitas panas matahari itu sangat tinggi. Nah, kondisi ini pada umumnya, terjadi antara bulan Juni hingga Oktober gitu. Makanya nggak heran kalau di bulan Juli sendiri itu di Kabupaten Lembata itu dilaporkan ada 3 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kemudian, bagian terakhir itu bagaimana kebakaran hutan dan lahan itu terjadi. Jadi, kalau dilihat dari mulai bulan Mei, itu aliran udara kering, melingkupi hampir seluruh bagian Indonesia, dan bulan Juli itu bagian timur dan timur laut Indonesia, berada dalam musim kering. Nah, itu pas banget kalau kita lihat dari peta, itu posisi Provinsi Nusa Tenggara, Timur itu di bagian timur dan kemudian juga bulan Juli gitu. Makanya nggak heran, kenapa itu bisa terjadi di, eee, Kabupaten Lembata gitu. Nah, risiko ancaman kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sendiri itu rutin gitu dihadapi biasanya saat musim kemarau tiba gitu. Kondisi cuaca yang kering dengan kandungan air rendah dan permukaan air menurun drastis merupakan, kondisi yang menunjang dan rentan terhadap kebakaran. Nah, kondisi cuaca yang ekstrim dengan panas tinggi serta ditambah dengan perilaku beberapa masyarakat yang ceroboh, itu kerap kali menimbulkan, kasus kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun gitu. Nah, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selalu berulang, eee, berulang terjadi itu dari tahun ke tahun akhirnya. Nah, kemudian, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Lembata, itu disebabkan kondisi eksistingnya, wilayah yang sebagian besar itu kalau kita lihat dari analisa tadi, kawasan hutan dan lahannya itu merupakan gambut yang mudah terbakar gitu. Jadi kebakaran di lahan gambut biasanya itu kan diawali dengan penyulutan api di atas, permukaan tanah ya. Kemudian, api itu akan bergerak ke segala arah seperti yang terlihat di gambar, itu
Bisa ke bawah permukaan, kemudian juga ke atas permukaan, ke kiri, ke kanan, kemudian ke depan, ke belakang, gitu. Nah, penjelaran api ke bawah permukaan yang membakar lapisan gambut, itu dipengaruhi oleh kadar air lapisan gambut gitu, dan tidak dipengaruhi angin sebagai kebakaran bawah atau ground fire. Nah, api akan bergerak ke atas permukaan, itu dipengaruhi oleh kecepatan dan arah angin, sebagai kebakaran permukaan dia istilahnya atau surface fire. Dan bila mencapai tajuk pohon, itu akan menjadi kebakaran tajuk atau crown fire. Nah, nanti, bagian pohon atau ranting atau semak yang terbakar, itu bisa diterbangkan, terbawa oleh angin dan jatuh ke tempat baru, sehingga menyebabkan kebakaran baru sebagai, api loncat atau spot fire atau spotting gitu. Nah, eee, begitulah, kira-kira, bagaimana kebakaran hutan dan lahan, di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur itu terjadi. Ini, daftar referensi yang saya gunakan, dalam, eee, menulis, paparan ini. Nah, pada kesempatan, ini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyimak, eee, paparan saya dari awal hingga akhir tadi. Eee, sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataannya, Zygmunt Herbert, itu, beliau, bilang kalau, "Tidak ada waktu untuk berduka, untuk mawar ketika hutan terbakar." Demikian, paparan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.